Sampai jumpa ya. Ini begini makanya nih. Selama ngurus proposal lupa megang-megang. Soal aja. Mentang-mentang kabarnya orang Bengkalis, begitu datang proposal Bengkalis mah jagoni. Bening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ilaikal ijabah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al lana ahlana wa dhurriyyatana sitran bainana wa bainana ri jahannam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita banggakan Ketua Masjid Jamiatul Wasliyah Bapak Haji Herpan Hasan Sanusa, macam wali kutub kan? Juga yang kami banggakan Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis, Bapak Ustadz Haji Amrizal MAG, Doktor. Yang baik-baik itu perlu banyak dicatat. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, Bapak Ustadz Haji Ali Ambar MPDI LC. Terbalik ya? Tapi kan itu juga. Yang penting jangan maya terbalik, itu bahaya. Bapak Ketua Masjid Istiqomah, ini sekretaris nih. Kalau LPT kita hebat ya, kan hebat. Juga yang sangat saya muliakan para orang tua kami, para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, asatidz dan asatidzat, para hujjaj dan hujjajah, bapak dan ibu yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Wajah ada wajah? Ada. Karena saya nampak tuh ada tanya. Pokoknya kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insya Allah Allah akan catatkan sebagai calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sambil menunggu rombongan dari pengurus Majelis Ulama Indonesia wilayah Provinsi Riau, barusan dia WA lagi di Roro katanya. Kalau sekarang jam 7, nah jam 10 juga lah. Nah, kalau berkabut jalan apa nih kan? Ngapung juga. Nah itulah kehebatan Bengkalis. Kita doakan mudah-mudahan mereka selamat sampai ke tujuan, ya, bisa kumpul bersama-sama dengan kita. Selesai pengajian, sholat isya, dia datang, kita aja makan atau nah, itu ya. Bapak Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis, Bapak Ustadz Haji Karya Muksin LC MA. Yang baik-baik itu harus disebut. Saya tak pernah berangan jadi PLT Kepala Biro sampai juga. Kan? Iya, kenapa? Karena dulu saya ingat betul tahun 2002 ketika ada MTQ Provinsi Riau di lapangan Tugu. Waktu itu saya masih di Kemenak, masih di Kemenak, penyuluh agama. Sambutan Gubernur Riau diwakili oleh Kepala Biro Kesra Bapak Haji Rustam Abrus, kan ada dulu kan? Nah,
begitu balik dari Ibu Kali kan jatuh meninggal kan. Waktu itu saya bilang begini, mak hebat betul kepala biro. Begitu. Awak tak sampai tak tidak. Ya kan? Iya. Entah sampai entah tidak karena jalur tidak ketemu. Ya kan? Awak di Kementerian Agama yang menyampaikan sambutan kepala biro Kesra. Tapi itu kan ilmu manusia. Ternyata hari ini itu sudah dibuktikan sama Allah, Bapak dan Ibu, sampai gitu kan. Tidak ada yang mustahil kalau memang Allah sudah berkehendak, ya kan. Begitu ditunjuk kemarin jadi PLT Kepala Biro Kesra, apa yang saya rasakan nggak ada hebatnya, sama aja. Iya, sama aja. Ya, cuma kadang mental kita, sikap kita yang suka berubah ketika kita mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan. Sebetulnya nggak perlu seperti itu. Ya. Yang namanya orang beriman yang berubah apanya? Ya kualitas iman dan takwanya, bukan sikap dia kepada orang lain. Menjadi merasa lebih tinggi, menjadi merasa lebih hebat. Nggak ada yang hebat katanya. Gitu kan? Nggak ada yang hebat. Ya, kan? Begitu sampai di sana saya rasakan apanya yang hebat, tak ada yang hebat. Loh, kenapa ke orang hari ini kita tengok kadang gayanya bukan main laga, macam-macam. Berarti mentalnya yang sudah terkehel. Tahu terkehel? Kata Pak Dari Johan. Kata Pak Dari Johan. Pokoknya Ustaz di sana kalau ceramah bantai aja pakai bahasa Melayu. Memang awak bercakap bahasa lain dalam ya. Kalau di sana kan bercakapnya bahasa biasa semua tuh banyak tuh. Ya awak agak dipanggil Ustaz Melayu. Memang itu yang awak dapat. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebuah itibar pembelajaran buat kita. Ya. Ada pengusaha datang ketemu dengan saya. Ya. Waktu itu saya berdua dengan Ustaz Badriansa. Berdua. Dia datang, dia nak mewakafkan tanahnya seluas 40 hektar. Ya, seluas 40 hektar. Ya. Jadi kalau 40 hektar ini berapa jalur? Jangan dihitung, pening walau. Itu jelas banyak. Gitu kan? Banyak. Posisi tanahnya perbatasan antara Siak dengan Pekanbaru. Ya, Siak dengan Pekanbaru. 40 hektar. Saya diberitakan sama Pak Gubernur untuk berangkat tengok kondisi tanahnya. Tanahnya bagus, Pak. Yang 40 hektar. Begitu saya turun ke dalam, saya tengok di situ ada hotel, ada kolam renang, ada kolam ikan, ada kebun binatang. Ya, saya tengok rusa bukan banyak. Ya, ada kebun durian, ada pokok rambutan pinjai, pokoknya lengkap. Ada yang tempat bergantung-gantung kalau budak pramuka, apa namanya itu? Hah? Nah itu dia, ya, pekebun. Kan, terus tadi bagus, ada hotel namanya Pak. Terus apa saya bilang? Apa yang menjadi dasar Bang Udin nak mewakafkan tanah yang 40 hektar ini? Apa nggak kesal saya bilang? Apa kata dia? Dia bilang, waktu emak saya mati Ustaz, saya yang menerima jasad emak saya dalam kubur. Ya, saya menerima. Kemudian saya juga yang membaringkan wajah emak saya ke dalam liang lahat. Ketika bapak saya mati, begitu juga saya yang menerima di dalam kubur, saya juga yang membaringkan di dalam liang lahat. Saya tegak, saya pandang jasad emak sama bapak saya. Cuma segini hebatnya manusia. Tuh. Ya kan? Saya tengok emak saya tengok bapak saya, tak ada yang dibawa sama dia. Apa artinya hotel yang dibangun? Apa artinya tanah yang dibeli berjalur-jalur, berjembo-jembo, berhektar-hektar tadi? Ketika saya lihat jasad emak bapak saya masukkan ke dalam liang lahat. Apa gunanya yang di atas itu yang dikumpulkan hari ini? Tuh. Makanya kami sepakat, anak-anaknya, cucu-cucunya nak mewakafkan ini semua.
tolong bangunkan pondok pesantren, entah pondok entah pondok tuh 40 hektar. Berarti kaji itu sudah sampai dia, Pak. Karena memang apa yang dimiliki hari ini suatu saat pasti akan dia tinggalkan. Ya kan, barang yang kita cari hari ini akan menjadi milik kita manakala barang itu kita tunaikan sesuai ketentuan syariat. Apa yang dapat dirasakan mak dan bapak saya hari ini? Makanya kami sepakat untuk mewakafkan itu semua. Kami jadi pengurus silakan, tak jadi pengurus juga silakan. Memang diserahkan bulat-bulat. Ya. Tanahnya itu sepadan dengan tanahnya Susnodiaji, dia dijadikan tempat penangkaran ikan arwana. Ya, mau bagus. Kawasan wisata 40 hektar. Ya. Dan saya tengok dia penampilannya biasa-biasa. Ya, dia pakai mobil CRV yang tahun lama, Pak. Ya, tahun lama. Padahal kalau dia nak bergaya, dia nak belaga, aku semangat. Orang hotel dia punya, tapi sederhana. Apa kata dia? Karena nggak ada yang hebat semua. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asabahu. Kan itu, Pak. Ya. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan kami juga yang mematikan. Kami juga yang mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati. Kami mencatat apa yang kalian buat dan aku juga mencatat apa-apa yang sudah kalian tinggalkan di alam dunia. Yang kita harapkan kan itu tadi, Pak. Yang kita buat hari ini kan dicatat. Ya. Kemudian yang akan kita tinggalkan apa? Belum tahu kita. Belum tahu. Ya, karena dia tahu harta akan cuma jadi fitnah, cuma bakal jadi rebutan. Ya, 40 hektar, awak kadang punya tanah baru 2-3 hektar dijual, emak jalan badan miring sebelah. Ini Pak. Iya. Ya. Ditegur sama tetangga sebelah pun macam dah tak jelas lagi suara sudah. Ya kan? Coba bayangkan. Ini menjadi itibar buat kita. Ya, menjadi itibar. Karena hari ini sesungguhnya hidup itu teramat singkat, ya, teramat singkat. Alangkah sayangnya andai kata hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara nikmat itu hanya bisa kita rasakan ketika kita hidup di alam dunia, begitu mati apa haram tak dapat kita merasakan. Apa gunanya? Ya, apa gunanya? Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka betul sahabat Umar bin Khattab pernah mengingatkan pada sahabat-sahabatnya, innallaha katama sittatan fi sittatin. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, salah Nasaihul Ibad atau Irsyadul Ibad ya? Lupa saya juga. Kebanyakan ngurus proposal, lupa nengok kitab. Ini tadi rencana saya nak balik ini, Pak, nak balik ke Bukan. Karena malam tadi baru 7 hari arwah bapak mertua meninggal kan. Jemput bekas pacar sama anak-anaknya pacar lu, nak balik. Dikasih tahu sama sekretari umum, hari ini kita pengajian, iyalah, jadi balik. Ya. Jadi kata sahabat Umar bin Khattab, dia bilang, innallaha katama sittatan fi sittatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara di sebalik 6 perkara. Ya. Ada 6 hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebalik 6 perkara. Isa di berapa kita? Di 8. Ngaji kalau kejap paling sedap. Ngaji enggak usah lama. Tapi kambing tak jadi sembelih kan? Kalau tamu datangnya jelas baru sembelih, kalau belum jelas dulu. Bawa bening kepala aja. Ya kalau soal proposal nanti lah kita. Ya untuk masjid kenapa tidak? Ya kan, kalau memang jalan itu ada kenapa tidak? Ya kan, tak akan jadi miskin kita. Yang pertama apa itu?
Kata Umar bin Khattab, dia bilang innallaha kata maridha fitoah. Ini yang pertama. Yang pertama kata sahabat Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan keridhaannya di sebalik ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu dari apa yang kita buat hari ini mana yang Tuhan sayang sama kita. Ya kan? Dari apa yang sudah kita kerjakan, dari apa yang sudah kita lakukan, amalan ibadah yang kita buat, mana yang menjadikan sebab Allah sayang, mana yang menjadikan asbab Allah ridho kepada kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena keridhaan Allah itu memang disembunyikan oleh Allah dan itu tidak ditunjukkan. Artinya apa? Agar supaya kita belajar bisa menghargai ya dengan apa yang kita lakukan. Jangan kita pernah memandang sepele terhadap perbuatan baik. Dan dulu juga pernah saya sampaikan, la tahqirunna bil ma'rufi syai'an. Ya, jangan pernah meremehkan perbuatan baik walaupun itu cuma seketul. Ya kan? Seketul. Ya, jangan pernah meremehkan perbuatan baik. Walaupun nampaknya sepele, jangan pernah meremehkan perbuatan baik walaupun itu nampaknya kecil. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu, bisa jadi keridhaan Allah itu diberikan gara-gara amalan yang kecil itu tadi. Kan sejarah sudah membuktikan berapa banyak hari ini orang yang jatuh tergelincir karena batu kerikil yang kecil. Ya, karena batu kerikil yang kecil. Berapa banyak hari. Begitu juga halnya ketika kita bicara soal keridhaan Allah kepada hambanya, kita nggak pernah. Apakah sholat yang kita buat hari ini sudah jadi asbab Allah bakal sayang dan ridho kepada kita nggak tahu. Apakah puasa kita nggak tahu. Apakah infak sedekah kita nggak tahu. Apakah zakat kita nggak tahu. Apakah ibadah haji kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Makanya kata Nabi, la tahqirunna bil ma'rufi syai'an, jangan suka meremehkan perbuatan baik walaupun itu nampaknya sepele. Apa kata Nabi? Man ahraja azam fi masjidin min masajidillah fa inna dzalika mahurul in fil jannah. Apa kata Nabi? Siapa orang yang mengeluarkan kotoran yang nampak di dalam masjid daripada masjid-masjid Allah, ya, entah ada tisu yang tercampak, ya kan, entah ada teh cecak yang jatuh, ya kan, kita tengok ini kan tak bagus ya, nampaknya sepele. Entah ada botol aqua terlepak dalamnya tak cantik, kita ambil, kita keluarkan, kemudian kita buang di tempat sampah, nampaknya kan kecil, nampaknya sepele. Tapi apa kata Nabi nilainya? Fa inna dzalika mahurul in fil jannah. Ya, kata Nabi, sesungguhnya apa yang kau buat itu adalah merupakan mahar yang kau berikan buat bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, nampak ada puntung rokok, buang, bidadari. Ya kan? Iya. Makanya yang merokok ini rokok berarti. Ya kan? Kalau tak berasap, payah inspirasinya loh. Ya kan? Satu kali seperti itu kan, nggak mungkin langsung 3 kali ya Pak, itu nampaknya sepele. Ya, nampak ada kotoran, ada kertas entah apa yang terlempar di dalam masjid, kita keluarkan, kita bersihkan. Kata Nabi, fa inna dzalika mahurul in fil jannah. Sesungguhnya yang kita lakukan pada hari itu, kita sedang memberikan mahar yang terbaik kita buat bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mewah orang hati ini. Ya. Tak susah kita buat bidadari dia. Kadang kita kan pakai buat bodoh kan ya. Agak salah kan marbot ada, salah. Ya, kan ada pengurus masjid, ada dia bersihkan nanti, jangan. Itu kesempatan beribadah yang nampaknya sepele yang sedang diberikan Allah kepada kita. Ambil, bersihkan. Fa inna dzalika mahurul in fil jannah. Karena ketika kita ambil kotoran tadi, kita sedang memberikan, kita sedang meminang mahar terbaik buat bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji Pepet pernah nengok bidadari, Haji Pepet? Pernah? Hah? Iya tidak deh. Ada orang macam tak yakin juga ada Haji Pepet ya kan? Dalam mimpi pula tadi ya kan?
Mana cantik orang rumah dengan bidadari? Tidak dapat pandang. Berat. Ya kan? Berat malam Senin ni. Ya kan? Berat. Ya Allah bidadari, Pak. Ya kata Nabi, "Lau anna imra'atan min ahlil jannah fasaqat ala sab'ati abhurin lakana tilkal abhar ahalli minal asal." Begitu kata Nabi. Andai kata ada bidadari surga, hari ini dia meludah kepada 7 sungai yang ada di alam dunia. Meludah bidadari ini. Ya. Pada 7 sungai yang ada di Provinsi Riau, Sungai Bengkalis, Sungai Liung, Sungai Sungai Jangkang, Sungai apa lagi? Sungai Alam. Ya kan? Itu kata Nabi tuh. Andai kata bidadari tadi meludah, kata dia kan? Ya, kepada 7 sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis, kata Nabi, lakana tilkal abhar ahalli minal asal. Engkau ambil air yang engkau minum, niscaya lebih manis daripada manisnya madu. Subhanallah. Itu kalau bidadari, Pak Haji Sapri yang meludah. Iya. Jangan yang kat depannya. Pingsan nih kan. Ya, itu dia. Ya Allah Rabbi. Ya, jadi kalau bicara keistimewaan, kelebihan, kecantikan bidadari itu salah satu dari sekian banyak keutamaan bidadari yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pernah Nabi bertanya kepada sahabatnya, mana yang lebih cantik, mana yang lebih utama, mana yang lebih bagus antara bidadari surga dengan bidadari dunia? Tetap kata Nabi, bidadari dunia lebih istimewa, lebih hebat daripada bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bidadari surga belum pernah mendapatkan ujian seperti ujian yang diberikan oleh Allah kepada bidadari-bidadari surganya Allah yang ada di alam dunia. Ini cara bidadari semua nih. Ya, cuma sekarang agak kesot-kesot biasalah. Biasalah. Ya, kalau bidadari surga tak ada kesot-kesot, tak ada dah. Tak ada, ya kan? Memang sekal semua, kencang semua. Kali ini kan dah kendor semua dia. Tak ada lagi yang nak pernah dicegah lagi. Ya kan? Iya, tapi kan hari ini. Ya, hari ini. Makanya kata Nabi, wanita yang soleha besok akan menjadi ratu di antara bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya ibu-ibu di depan saya besok akan dijadikan oleh Allah ratu di antara ratu bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sukanya dia. Iya Bu, ya tidak menutup kemungkinan. Ini dia. Jangan pernah kita menyepelekan perbuatan baik. Ya, walaupun itu nampaknya kecil, walaupun itu nampaknya sepele. Karena bisa jadi yang sepele itu yang menjadi besar di hadapan Allah. Yang besar kata kita ternyata apa halam tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jam 7:20. Pas lah tuh. Ya, pas tak pas bukan dipaskan aja kan. Itu dia. Yang pertama, yang kedua. Ya, yang kedua, apa kata sahabat Umar bin Khattab? Yang disembunyikan 6 perkara itu di sebalik 6 perkara. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, innallaha katamal maut fil umr. Innallaha katamal maut fil umri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kematian di sebalik usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ingat Bapak dan Ibu, hari ini mati bukan sesuatu yang aneh lagi buat kita. Ya kan? Hari ini kematian seakan-akan begitu dekat dengan kita. Saya masih ingat betul, selalu saya sampaikan, kita yang sudah sampai umroh ke Mekah, kita yang sudah sampai pergi haji ke Mekah, hampir setiap antara sholat zuhur dengan asar dengan maghrib dengan isya dengan subuh, pasti ada orang yang disolatkan di depan Ka'bah. Artinya apa? Jarak antara kematian dengan kehidupan cuma setebal kulit bawang. Dan hari ini kan terbukti orang lebu lebak. Tahu lebu lebak? Iya, kalau Allah berkehendak senang. Gara-gara budak corona tuh. Celaka betul budak corona tuh. Ya kan?
Dulu orang yang punya travel perjalanan umroh apa dia bilang ibadah katanya ini pekerjaan yang tak pernah putus umroh inilah katanya. Kenapa tiap tahun orang berangkat? Tiap bulan orang bisa berangkat. Tapi kata Allah nggak begitu. Aku kirim budak corona selesai. Tidak ada orang berangkat umroh. Ya Allah Rabbi. Ya bersalam kita takut. Sekarang pakai main kepala ya. Tapi saya bilang, apa yang terjadi semua itu terjadi atas izin dan kehendak Allah. Yang penting jangan sombong kita. Itu aja. Hidup ini jangan sombong. Ya kan? Kan saya bilang gak ada yang hebat kita. Ya, jangan kita suka menyepelekan orang. Kalau dia bilang bisa jadi orang yang kita sepelekan, mungkin dialah besok orang yang paling sibuk menggalikan liang lahat untuk jenazah kita. Jangan suka memandang remeh kepada tetangga kita. Bisa jadi mungkin dia besok orang yang paling sibuk menegakkan tenda di depan rumah kita. Bisa jadi dialah orang yang paling sibuk besok mengangkat keranda jenazah kita. Mau mana lagi sih? Ya. Ini segini banyaknya kita yang hadir, entah siapa duluan, tak tahu kita. Ya, saya dengan Erpan Sanosa entah siapa duluan, tak tahu, bisa jadi Pak Haji Sapri duluan, tak jadi. Oh, Ustaz duluan ya, tak tahu. Iya Pak, ya Allah, saya bilang tak tahu kita. Ya, makanya kan selalu saya katakan orang mati tidak payah harus nunggu sakit. Tak payah lagi sembahyang kok duduk tahiyat selesai. Ya kan? Iya lagi azan. Lagi mengumandangkan hayya 'alas shalah, jam itu juga malaikat Israel datang. Kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang mustahil. Makanya kita disuruh baik-baik dalam hidupnya. Allahumma tim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah. Banyak-banyak. Yang pasti tidak semua. Terkadang banyak yang kita anggap itu buruk. Ya kita tidak suka, tapi sesungguhnya itu baik buat kita. Kan gitu. Kan kecewa di pengurus ini. Ya kan awalnya sibuk-sibuk undang orang datang mana? Pengurus MUI Provinsi Agam belum sampai-sampai. Kecewa, akhirnya kecewa. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul. Nah, bisa jadi yang kita benci sesungguhnya itu baik buat kita. Sama Pak, segitu juga. Ini saya rasakan. Ustadz di museum. Iya, sopor muhajir. Wah, jadi kepala museum. Coba bayangkan, kan nggak nyambung dengan ilmu tuh. Nah, jadi museum. Coba bayangkan, kalau ngikutkan nafsu marah Pak. Tapi ternyata rahasia Allah kita nggak tahu bagaimana caranya ketika Allah ingin mengangkat derajat hambanya. Kalau bicara dibenang cukup dibenang, ya kan? Tapi begitulah cara Allah ketika Allah ini mengangkat seseorang, kita nggak tahu jalannya. Nampaknya kita benci, tapi kata Allah sesungguhnya itu baik untuk kok mungkin kalau tak pernah di museum tak sampai saya jadi kapal ketra di provinsi ini. Ngurus proposal. Iya. Memang dulu saya minta ya Allah berikanlah saya jabatan, yang jabatan itu saya banyak nolong orang. Saya minta gitu. Ya dengan jabatan itu tidak timbul fitnah, saya bisa membantu jamaah. Wah, ngurus kopi, ngirim sembako kemana-mana, kan? Selama bulan puasa Ramadan kemarin, itu dia Pak. Tapi saya bilang yang terjadi hari ini buat saya jadikan sebuah itibar. Ini adalah doa jamaah saya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Iya, saya bilang begitu. Makanya kalau kita buat, kenapa tidak? Ya kan? Kenapa tidak? Insya Allah buat proposal. Cuma kadang orang kita udah sibuk bangun lupa ngisi rame masjid. Udah mesti saya. Dari 6 cukup 2 aja lah yang saya sampaikan. Insya Allah yang 4 kita sambung pada acara silaturahim pengurus MUI Provinsi Riau setahun yang akan datang. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.